Jalan putra bungsu Presiden Jokowi Kaisang Pangarep untuk bisa maju di Pilgub 2024 kembali terbuka. Balik DPR memutuskan untuk menerapkan putusan Mahkamah Agung soal batas usia minimal kepala daerah dibanding pertimbangan MK dalam proses revisi Undang-Undang Pilkada. Balik DPR menyepakati revisi Undang-Undang Pilkada mengacu pada putusan MA nomor 23 tahun 2024 yang diketok pada 29 Mei 2024. Putusan menyatakan bahwa syarat usia calon kepala daerah dihitung ketika pelantikan. Mengacu pada putusan MA tersebut, syarat usia minimal cagup dan cawagup adalah 30 tahun saat dilantik. Kemarin MK dalam pertimbangan putusannya menegaskan bahwa syarat usia minimal calon kepala daerah itu diberlakukan ketika penetapan. Namun DPR menolak untuk mengakomodasi putusan MK nomor 70 tahun 2024 tersebut soal syarat usia calon kepala daerah dihitung saat penetapan pasangan calon. Mayoritas fraksi tadi merujuk kepada putusan Mahkamah Agung. DPD juga dan pemerintah menyesuaikan. Oke, terus yang diputuskan apa? Merujuk kepada putusan Mahkamah Agung. Mayoritas. Sudah dihitung per fraksi pimpinan. Siapa yang setuju, siapa yang tidak setuju. Udah kelihatan dari tadi itu. Tadi kalau nggak salah baru 2 yang ngomong. Silakan lanjut. Bapak Ketua. Pimpinan. Ya nggak perlu mengatur fraksi yang lain. Yang penting fraksi PD sudah menyampaikan pendapatnya. Fraksi lain menyatakan persetujuannya, ya urusannya fraksi lain-lain gitu. Saya kira fair. Padahal MK sebelumnya mengingatkan KPU untuk tidak meloloskan calon kepala daerah yang usianya belum memenuhi syarat minimal saat penetapan untuk berlaga di Pilkada. Karena hasil pemilihan berpotensi akan dinyatakan tidak sah saat sengketa hasil Pilkada diajukan ke MK. Penting bagi Mahkamah menegaskan titik atau batas untuk menentukan usia minimum dimaksud dilakukan pada proses pencalonan yang bermuara pada penetapan calon kepala daerah dan calon wakil kepala daerah. Perihal demikian, dalam posisi sebagai penyelenggara, bila mana KPU memerlukan peraturan teknis untuk menyelenggarakan materi dalam norma pasal 7 ayat 2 huruf E Undang-Undang 10 2016, peraturan teknis dimaksud dibuat sesuai dengan materi dalam Undang-Undang AKU. Tidak hanya itu, sesuai dengan prinsip erga omnes, pertimbangan hukum dan pemaknaan mahkamah terhadap pasal 7 ayat 2 huruf E Undang-Undang 10 2016 mengikat semua penyelenggara, kontestan pemilihan dan semua warga negara. Dengan demikian, jika penyelenggara tidak mengikuti pertimbangan dalam putusan Mahkamah AKU sebagai kekuasaan kehakiman yang berwenang menyelesaikan sengketa hasil pemilihan, calon kepala daerah dan calon wakil kepala daerah yang tidak memenuhi syarat dan kondisi dimaksud berpotensi untuk dinyatakan tidak sah oleh Mahkamah. Pakar Hukum Tata Negara Ferry Amsari mengatakan putusan MA dan MK tidak bisa dibenturkan. Putusan MK harus dipatuhi karena bersifat final dan mengikat. Ferry pun mengkritik DPR yang menggunakan voting suara terbanyak dalam mengambil keputusan dan DPR disebutnya sudah menabrak konstitusi. Namun pemirsa, rapat balik juga mengkompilasi putusan MK dengan aturan yang sebelumnya ada. Pasal 40 di ayat 1 soal syarat batas kursi yang tadinya diubah oleh putusan MK dikembalikan lagi oleh Balik. Jadi, partai yang memiliki kursi tetap harus memenuhi ambang batas 20% di DPRD. Sedangkan pasal 40 hasil perubahan berdasarkan putusan MK ditambahkan dengan nomenklatur khusus untuk partai politik yang tidak memiliki kursi di DPRD dengan ketentuan ambang batas pencalonan berdasarkan suara sah parpol yang disesuaikan dengan jumlah penduduk yang termuat dalam daftar pemilih tetap. Kegembiraan elit PDI Perjuangan karena Mahkamah Konstitusi memberi jalan untuk mereka mengusung jagoannya sendiri di Pilkada, sepertinya masih dihantui ketidakpastian. Sebab hari ini Badan Legislasi DPR tiba-tiba menjadwalkan untuk menindaklanjuti putusan MK yang menurunkan ambang batas perolehan suara dalam pengajuan pasangan calon kepala daerah. Artinya, putusan MK terkait aturan persyaratan pencalonan kepala daerah akan diamputasi oleh DPR.
yang konsekuensinya memupuskan harapan PDI Perjuangan untuk maju sendiri di pilkada. Nah, tiba-tiba DPR dengan bamus yang tidak sempurna kabarnya, ya, itu malah langsung akan membahas besok perubahan undang-undang pilkada. Artinya mau memotong atau membuat putusan MK menjadi tidak berguna karena mengubah undang-undang. Saya ingin tanya, untuk apa balik merevisi undang-undang pilkada hanya beberapa hari menjelang pendaftaran pasangan calon pilkada sebagaimana ditetapkan undang-undang? Sangat telanjang balik sedang bekerja sebagai alat kekuasaan, bukan sebagai alat rakyat. Gelagat bahwa pemerintah dan DPR akan cawe-cawe mengamputasi putusan MK sebetulnya sudah tercium sejak kemarin. Apalagi di saat yang sama DPR mengaku sudah menjadwalkan sejak lama merevisi Undang-Undang Pilkada. Ya. Nah, mulai beredar selentingan kabar ada upaya untuk menghalang-halangi itu kan. Jadi ada tuh mulai beredar di beberapa WhatsApp grup yang saya punyai, yang kemudian ada upaya untuk merusak itu. Jadi ada upaya untuk menghalang-halangi dengan seakan-akan mengatakan putusan itu tidak berlaku untuk semua partai, hanya untuk partai-partai yang non-seat misalnya, yang tidak punya kursi. Nah, maksud saya adalah upaya yang kayak begini ini harus diakhiri. Pemerintah dan DPR memang punya kewenangan untuk membuat atau merevisi sebuah undang-undang. Namun dalam konteks menindaklanjuti putusan MK, pemerintah dan DPR seharusnya mematuhi, bukan malah membangkang. Tim Liputan, Metro TV. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.